Halo teman-teman Rizta, kembali sama gue Dimas Setiawan dan hari ini gue mau bahas wireless gaming headset terbaru dari Rexus yaitu Rexus Thunderfox Stream HX28. Yuk, let's go! Oke, seperti biasa, pertama kita mau bahas kotaknya dulu. Untuk di depannya sendiri, ini untuk wirelessnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.0 dan ini penting karena versi Bluetooth terbaru itu bukan 5 lagi tapi 5.2 dan ini pakai Bluetooth versi 5.0. Untuk ukuran drivernya sendiri dia menggunakan ukuran 50 mm dan ini sudah include kabel dan splitter kalau kalian mau pakai untuk di PC atau di laptop yang masih belum ada Bluetoothnya. Dan ini ada dua mode, ada mode musik dan mode gaming. Untuk mode gamingnya ini keterangannya sih low latency. Untuk latensinya sendiri dari Rexusnya keterangannya sekitar 35 milisecond. Untuk di belakangnya ada spesifikasi dalam dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada keterangan juga yang menurut gue sih nggak terlalu penting, tapi kalau kalian mau tahu ini immersive in-game audio, metal holder, comfortable fit design, dan low latency in gaming mode. Di sini juga ada keterangan logo Mac dan Windows 10. Ini sih karena colokannya aux biasa, sebenarnya sih dimanapun bisa ya, di HP Android, di komputer yang pakai Linux. Kecuali kalau misalkan yang colokan USB, mungkin perlu driver tertentu. Tapi karena ini colokannya aux sih sebenarnya di Windows berapapun, di perangkat apapun itu seharusnya bisa. Di samping kiri itu ada hanya gambar headsetnya, di samping kanan ada keterangan detachable microphone, include mic and volume control cable, dan ada dua gambar yang ada di depan, di atas dan di bawahnya kosong. Untuk headphone ini sebenarnya ada dua warna, putih dan hitam, cuman untuk kali ini kita cuma dikasih warna putih, jadi gue cuma bisa bahas untuk warna putihnya. Nah, terakhir yang mau gue bahas nih, kita kembali ke depan. Di sini kan ada gambar kabel ya, jadi kan memang dapat kabel untuk kalau kalian mau pakai di PC atau di laptop. Cuma ini gambar kabelnya ini menurut gue agak salah ya. Ini sama kayak di review gue yang Rexus F88. Jadi ini aslinya kabelnya tuh cuma satu, kayak yang kalian langsung colok ke HP atau ke laptop yang colokan cuma satu. Cuman di sini gambarnya itu ada dua colokan, dan untuk gambar splitternya sih benar. Jadi dari satu ke dua. Cuman di gambar yang kabel untuk kontrolnya ini seharusnya cuma satu kabel. Oke, sekarang kita unboxing, kita lihat proses unboxingnya seperti apa. Let's go. Oke, jadi selain untuk headsetnya sendiri, kita dapat tadi kabel, mikrofon yang detachable, dapat kabel yang tadi gue bilang di gambarnya salah. Nah, splitternya ini benar, jadi dari 1 ke 2 dapat kabel Type C untuk chargingnya, dapat sedikit panduan dan kartu garansi karena semua produk Rexus bergaransi resmi 1 tahun. Oke, ini untuk kabel Type C nya buat ngecasnya ini panjangnya sekitar 20-25 cm, dan ini bahannya kabel biasa. Dan untuk kabel headsetnya sendiri ini panjangnya sekitar 1,8 meter, kayaknya nggak nyampe 2 meter sih, tapi ya sekitar 1,8 meter, dan bahannya sendiri braided. Untuk ujung kabelnya atau jacknya ini gold plated, dan di tengahnya ini ada control box untuk atur volume sama mute switch untuk mikrofon. Dan untuk mikrofonnya sendiri ini ada sedikit keterangan, nanti gue masukin ke B-roll. Tapi kalau kalian mau pakai ini dicopot aja atau gimana. Untuk bahannya sendiri, mikrofonnya ini bagian tengahnya ini kayak karet, seujungnya
plastik biasa. Untuk ujung yang plugnya ini gold plated dan ini fleksibel ya, dan dia bisa nahan bentuknya. Jadi kadang-kadang kan ada yang mic-nya tuh kalau dibengkokin dia kembali ke awal. Nah ini sih dia bisa nahan bentuknya, bakal gue bisa bikin kayak gini kalau kalian perlu. Oke, sekarang gue mau bahas untuk headsetnya sendiri. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk bahannya sendiri ini dasarnya sih plastik, dan ya untuk harganya sih ya cukup oke sih, nggak kelihatan terlalu murah tapi juga nggak kesan yang premium. Untuk earcupnya sendiri menurut gue juga sama, cukup nyaman tapi nggak yang ultra premium. Untuk headbandnya juga sama, cukup nyaman. Dan di atasnya sini ada keterangan Rexus, logo Rexus. Nah ini mungkin kalau kayak gini kalian ngelihatnya ini kayak kebalik, tapi kalau kalian ini pakai, orang yang di belakang kalian kelihatannya Rexus. Untuk di sampingnya sini ada keterangan R sama L-nya, cukup jelas, cukup gede. Untuk bahan sampingnya ini besi, dan ini bisa kalian adjust juga. Di bagian bawahnya ini ada colokan Type-C di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya ada colokan untuk aux in kalau kalian mau pakai kabel misalkan ke PC atau ke laptop. Dan di samping kiri ini nggak ada apa-apa, polos. Sebelah kanannya ini ada 5 tombol untuk ganti volume, ganti track, sama untuk power dan ganti mode. Dan ini kalau kalian lihat di bagian atasnya ini kayak ada lubang-lubang gitu. Jujur gue nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Kalau ada orang Rexus yang tahu ini fungsinya apa, kalian bisa taruh di komen. Nah terakhir yang mau gue bahas ini, gue sempet jelasin di video yang F88 ya. Salah satu hal yang gue nggak suka dari headset gaming tuh dia nggak ada swivelnya. Jadi kalau kalian tahu ini kan namanya swivel nih. Jadi kalau kalian pakai ya, misalkan ini gue coba pakai. Nah biasanya kalau headset gaming yang agak murah tuh ini nggak bisa kayak gini. Jadi biasanya tuh kalau kalian pakai bagian bawahnya itu neken banget ke bagian bawah kuping, sedangkan yang bagian atasnya justru kayak agak longgar. Nah ini karena dia bisa swivel, jadi kalau kita pakai itu lebih nyaman dibanding kalau headset-headset yang agak lebih murah. Cuman sayangnya swivelnya hanya begini, bukan yang ke kiri kanan gitu. Jadi ya tetap sedikit nggak nyaman, tapi dibanding headset-headset yang agak murahan ini jauh lebih nyaman. Buat kalian yang pengen tahu spesifikasi lebih lanjutnya, kurang lebih seperti ini. Ini juga yang ada di belakang dusnya, dan menurut gue sih yang penting di sini cuma satu, yaitu baterai. Kapasitasnya 600 mAh dan tahan hingga 22 jam. Oke, ini gue udah coba tes dengerin beberapa musik EDM favorit gue, dan untuk suaranya sih cukup bagus untuk harga segini. Bassnya cukup nendang. Karakternya sih ini lebih ke V-shape, tapi bagian tengahnya mids vokalnya itu agak naik, jadi mungkin apa ya, W-shape kali ya. Untuk bassnya meskipun nendang, cuman dia nggak dalam, jadi bass yang sub bass atau bass yang gitu kurang kedengeran. Untuk gaming juga ini pasti seharusnya sih masih cukup oke. Nah sekarang gue mau tes mikrofonnya. Oke, jadi di headphone ini tuh sebenarnya ada dua mikrofon ya. Satu sebenarnya ada ya di dalamnya. Ini kalau kalian lihat ada lubang kecil, itu sebenarnya mikrofon. Itu kalau misalkan kalian pakai di jalan, misalkan mau kayak mode Bluetooth, kan kayaknya kalau kalian di jalan kayak gini kan gimana gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai mode Bluetooth sambil di jalan, terus kalian mau jawab telepon, ini sebenarnya ada mikrofonnya. Nah ini gue mau tes dulu untuk suara mikrofon yang built-in ya. Ini kita rekam. Nah jadi pakai mode kabel pun juga, misalkan kalian nggak colok mikrofon yang ini, juga dia langsung masuk ke mikrofon yang ini, dan ini hasil suara dari mikrofon yang ada di dalam headphone-nya. Ini mode kabel. Nah kalau untuk mikrofon yang detachable-nya ini kita colokin. Nah kalian bisa bedain sendiri untuk suaranya. Ini sekarang pakai mikrofon yang detachable. Nah, kalau menurut gue sih lumayan beda sih ya suaranya. Untuk mikrofonnya pasti yang pakai kabel yang detachable ini lebih bagus, dan kalian bisa juga atur untuk
posisi mikrofonnya mau lebih dekat ke mulut atau agak jauh. Nah ini gue copot lagi. Nah ini kembali ke mikrofon yang ada di dalam headphone-nya. Jadi kalau buat jawab telepon kalian bisa bayangin kurang lebih suaranya kayak gimana. Oke, terakhir yang mau gue bahas ini untuk mode Bluetooth-nya. Ini sama seperti headset Bluetooth lainnya untuk cara connect-nya dan lain-lain. Untuk tombolnya sendiri tadi gue udah jelasin untuk atas bawah ini untuk atur volume. Dan ini untuk atur volumenya dia atur volume di headphone-nya ya, jadi bukan di handphonenya. Karena kan ada headphone yang kalau kita atur volume di headphone-nya, volume di HP-nya juga berubah. Nah kalau ini volume di HP sendiri, volume di headphone sendiri, dan untuk kiri kanannya ini untuk ganti track ya, jadi yang kanan untuk ke track berikutnya dan kiri untuk ke track sebelumnya. Kayak di YouTube juga berfungsi, jadi kanan ya ke video berikutnya. Dan untuk yang tengah ini juga berfungsi sebagai tombol play dan pause. Jadi kalau kalian pencet sekali ya dia nge-pause video atau musik, terus kita pencet lagi ya dia akan play lagi. Dan untuk ini kan ada dua mode tadi yang gue bahas di awal tuh, ada mode musik dan mode gaming. Nah itu untuk cara ubahnya itu dalam posisi ini nyala, ini kita pencet 3 kali tombol tengahnya, itu nanti ada keterangan di mode musik atau di mode gaming. Nah keterangannya sih untuk bedanya itu di gaming mode itu latensinya atau delaynya itu lebih dikit. Cuman ini gue udah coba dan jujur gue nggak bisa bedain dari sisi kualitas suara maupun di latency atau delaynya di mode musik sama di mode gaming itu sama. Jadi ya gue juga nggak tahu emang ada metode gue yang salah atau gimana, tapi gue nggak bisa bedain di mode musik maupun gaming untuk delay, latency maupun kualitas suaranya. Menurut gue sih di mode musik pun delaynya hampir nggak ada, dan suaranya pun di gaming mode itu juga nggak kalah bagus sama di mode musik. Oke, untuk harganya sendiri ini kita jual di harga 389.000. Dan menurut gue sih di harga segitu ini cukup worth it ya, dari sisi build quality-nya, dari sisi suaranya. Nah tadi kan gue bilang untuk bassnya itu kurang nendang ya, itu mungkin karena gue sendiri tuh termasuk orang yang bass head, jadi gue tuh udah terbiasa sama suara yang ngebass banget. Nah tapi kalau buat orang biasa menurut gue sih cukup ya, untuk dari sisi suara sih gue yakin kalian pasti cukup puas sama suaranya. Oke, kayaknya semua yang mau gue bahas udah gue bahas, tapi kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa taruh di komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan like dan subscribe. Dan kalau kalian mau beli produk ini dan produk-produk lainnya, kalian bisa cek toko kita taruh di deskripsi. Oke, kayaknya gitu aja ya guys untuk hari ini. See you on the next video.